Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Ibu berharap anak ibu semuanya dalam keadaan sehat selalu dan semangat lagi untuk pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu ketiga dengan temanya adalah 4.1 kerajinan serat dan tekstil. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Yang kedua, siswa dapat memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat atau tekstil yang disesuaikan dengan potensi daerah setempat. Kerajinan serat dan tekstil terbagi 3 bahagian. Yang pertama, serat adalah jenis, sifat, karakteristik, teknik pengolahan. Yang kedua, tekstil adalah jenis, sifat, karakteristik, teknik pengolahan. Yang ketiga, merancang produk kerajinan adalah pembuatan rencana produk kerajinan. Baiklah anak ibu semuanya, sekarang kita lanjutkan lagi apa pengertian serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Pada dasarnya, serat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama serat alam, yang kedua serat buatan. Serat alam terbagi 3 bahagian. Yang pertama serat tumbuhan, contohnya kapas, kapuk, goni, dan sabut. Yang kedua serat hewan, contohnya wol, sutra, bulu. Yang ketiga serat mineral, contohnya asbes yang berasal dari varietas batu. Kemudian kita lanjutkan lagi serat buatan. Terbagi 3 bahagian. Yang pertama serat polimer alam, contohnya rayon, asetat, triaseptat. Yang kedua, serat polimer sintetis, contohnya nilon, polyester, dan akrilik. Kemudian yang ketiga, serat mineral, contohnya kaca, keramik, dan grafit. Jenis tekstil dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama bentuk. Dilihat dan bentuknya jenis tekstil dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama serat stapel, yang kedua serat filamen, yang ketiga benang kain produk jadi. Yang kedua, motif. Dilihat dari motifnya, jenis tekstil dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, putih. Yang kedua, berwarna. Yang ketiga, bermotif atau bergambar. Kemudian yang kita lanjutkan lagi, yang ketiga, konstruksi. Dilihat dari konstruksinya, jenis tekstil dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama tenun, yang kedua rajut, yang ketiga renda, yang keempat gempa, yang kelima benang tunggal, yang terakhir benang gintir. Kemudian kita lanjutkan lagi bahan. Dilihat dari bahannya, jenis tekstil
dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama serat alam, yang kedua serat sintetis, yang ketiga serat campuran. Kemudian kita lanjutkan lagi, sifat dari tekstil bergantung dari sifat serat pembentuknya, yaitu terbagi 4 bahagian. Yang pertama katun, sifatnya menyerap air. Yang kedua mudah kusut. Kemudian yang kedua adalah wol, sifatnya mengikat panas. Yang kedua mengantarkan panas. Yang ketiga adalah sutra, sifatnya lembut. Yang kedua berkilap. Kemudian yang terakhir adalah nilon, sifatnya cepat kering. Yang kedua kuat. Kemudian karakteristik tekstil ditentukan oleh seratnya sehingga kekuatannya berbeda-beda. Selain itu, karakter tekstil tergantung dengan proses pengolahannya. Oleh karena itu, karakteristik tekstil bergantung dari karakteristik serat. Maka, semua karakter serat ada pada karakter tekstil. Berikut adalah proses teknik pengolahan tekstil, terbagi 3 bahagian. Yang pertama, serat menjadi benang dengan cara dipintal. Yang kedua, benang menjadi kain dengan cara ditenun. Yang ketiga, proses penyempurnaan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.